95% orang-orang yang mau masuk Islam gara-gara nikah problem. Apa aja problemnya? Setelah Islam ternyata dia nggak praktis, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak apapun, masih makan babi juga. Lah kenapa? Ya karena dia sebenarnya nggak tahu kenapa dia Islam. Yang dia pengen cuma nikah aja. Ketika dia masuk Islam harusnya karena Allah, bukan karena nikah. Maka saya bilang jangan masuk Islam karena nikah. Apa saran saya pada mereka? Lebih baik sekarang putus dulu. Setelah putus, yang cowok belajar Islam dulu. Nanti kelihatan tuh. Kalau yang cowok memang niatnya mau Islam, dia akan tetap belajar. Tapi kalau niatnya nggak benar, sudah putus, ya udah ngapain saya masuk Islam? Banyak orang tuh ketika masih muda ya pikirannya ya memang begitu. Saran saya, lebih baik putus dulu aja. Kenapa? Lihat ini cowok benar-benar mau masuk Islam atau tidak. Kalau cuma mau masuk Islam karena nikah, problematika 90%. Ya 5% ada orang-orang baik sih, tapi 95% masalah. Dan jangan nyari ustadz kalau sudah ada masalah. Cinta itu tidak bisa untuk rumah tangga. Cinta itu untuk milih orang, untuk nyaman sama orang bisa. Tapi kalau misalnya cinta doang, gak ada agama, gak ada apapun dalam rumah tangga, begitu sudah 3 hari, tiba-tiba kemudian dia pergi judi, gak ada cinta lagi itu udah. Paham kira maksud saya? Jadi gak bisa rumah tangga tuh cuma cinta doang. Jadi kita tuh lagi nyelamatin anak-anak kita sebenarnya. Udah jangan pacaran. Karena pacaran itu pasti yang datang adalah laki-laki, mohon maaf, laki-laki yang gak bener, laki-laki yang sudah buangan. Yang laki-laki harapin itu adalah fisik. Semua laki-laki itu harapannya fisik, jelas. Dan kalau dia sudah dapat fisiknya, itu perempuan sudah gak ada harganya bagi dia. Makanya kalau ada laki-laki yang sudah siap, dia gak akan mau pacaran. Percuma ngapain pacaran kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong. Kalau dia nggak siap, belum bisa punya uang buat nikah, belum bisa punya tahu tinggal di mana, belum siap. Dan ciri-cirinya tanya aja, kapan kita mau nikah? Jawabannya, udah jalanin aja dulu, nanti aja, maybe yes, maybe no. Orang yang nggak siap, tapi mau dapat haknya orang nikah, caranya gimana? Pacaran. Kalau ibu-ibu punya anak berharga, kalau misalnya anak ini mau untuk dilepas, pastikan orangnya itu bisa bayar harganya. Lewat apa? Nikah. Nikah itu artinya komitmen. Tapi kalau cowok nggak mau punya komitmen, maunya adalah ya udahlah, yang penting kalau mau enggak. Bisa dilepas kapan aja, bisa ditinggal kapan aja. Nikah nggak usah mikir dulu. Tapi mau haknya orang yang nikah. Mau pegang tangan, mau kemudian gombal-gombalan, mau untuk tidur bareng dan segala macem. Ini kan zaman sekarang nih. Gimana caranya? Pacaran solusinya. Jodoh itu adalah ketentuan Allah yang kita jalani setelah kita bermaksimal untuk menaati Allah. Itu jodoh. Jadi kalau kita maksiat, terus kita dapat seseorang, kita nyalainnya jodoh. Anda salah, Anda nyalain Allah. Bisa dipahami ya? Karena kenapa? Pertanyaan saya, barang kayak begini dapat di mana? Dapatnya di masjid atau bukan? Yang jelas bukan di masjid lah. Kalau di masjid ya pasti dia suka pengajian. Kalau orang suka pengajian ya nggak akan saweran insya Allah. Makanya cari ini barang dapat di mana. Nah kalau barangnya dapatnya di tempat judi, barangnya dapatnya di pinggiran jalan, barangnya dapatnya di saweran juga atau dangdutan juga, lantas kita bilang ini kodoknya Allah, ini takdirnya Allah. Takdir yang mana? Orang Anda milih sendiri. Jangan sampai kita bilang kita nyalain jodoh. Oh sudah jodohnya dia sama orang ini. Bukannya kata Ustadz kemarin, jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Berarti dia nikah sama yang bukan muslim juga sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Salah paham tentang jodoh. Bagaimana caranya mendudukkan takdir itu yang benar, sehingga kita nggak nyalain Allah dalam perkara-perkara yang kita salah sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi, yang penting dia belajar Islam dulu. Jangan sampai kemudian nikah dulu baru belajar Islam. Resikonya terlalu besar. Ingat, cowok cewek itu beda. Cowok kalau dia misalnya gagal dalam pernikahan, dia cerai dalam pernikahan, cowok itu gak hilang apa-apa. Kalau cewek hilang atau kurang? Hilang dan kurang. Kalau kita itu salah karena kita sudah mencoba taat, itu mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita nyari masalah, jangan deh mudah-mudahan. Nah kalau kayak tadi itu, kalau misalnya kita udah tahu orang dia pacaran dan bukan muslim dan belum tentu serius dalam Islam, itu nyari masalah menurut saya.